Hunting tempat-tempat tersembunyi di planet kita itu seru banget loh. Hari ini aku mau ngajak kamu ikut jalan-jalan yang gak bakal kamu lupakan dalam waktu dekat. Tapi pakai baju hangat ya, hawanya bakal dingin banget nih. Kamu naik pesawat dan mendarat di pulau Greenland yang tertutup es. Pemandangan aurora borealis yang memukau menyapamu. Kamu hampir gak percaya sama yang kamu lihat. Pemandu bilang fenomena ini langka banget. Biasanya, orang butuh waktu berhari-hari untuk berburu ini. Kamu merasa beruntung dan meluangkan waktu buat mengapresiasi cahaya kehijauan yang menari-nari ini. Untung kamu bawa kamera, ya kan? Waktu foto-foto, kamu tahu kalau aurora borealis adalah hasil dari fenomena keras. Pertunjukan cahaya spektakuler ini terjadi ketika partikel energi dari matahari menghantam atmosfer bagian atas. Di hari kedua, kamu lanjut menjelajah tempat itu lewat udara. Mungkin hampir semua udah tahu soal ini. Greenland adalah salah satu pulau terbesar di dunia. Kali ini, dari atas helikopter, kamu bisa lihat lanskap es sejauh mata memandang. Kalau penasaran, sekarang kamu lagi terbang di atas es tebal seluas 1,7 km persegi. Wah, apa tuh di bawah sana? Kayaknya ada sekumpulan beruang kutub. Kamu nggak mau terlalu dekat ke mereka dong. Kondisi Greenland mungkin terlalu keras sebagai tempat tinggal manusia, tapi beberapa spesies hewan bisa hidup di padang es ini dengan baik. Contohnya, rusa kutub, serigala, dan rubah Arktik. Dalam perjalanan ke Greenland, mungkin kamu akan berhenti mengisi bahan bakar di Copenhagen. Denmark adalah salah satu negara yang punya penerbangan komersil ke Greenland. Kamu baru tahu kalau sebenarnya pulau itu bagian dari kerajaan Denmark. Di peta, letaknya tepat di antara Samudra Arktik dan Atlantik. Kamu beruntung punya pilot warga lokal yang ngasih tahu kamu berbagai rahasia tersembunyi di sini. Di bawah permukaan putih setebal 3,2 km ini ada dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh dengan ngarai, kawah-kawah yang dibentuk meteor, dan berbagai fosil tumbuhan yang berumur ratusan tahun. Semangatmu membuncah untuk mengunjungi tiap tempat ini, tapi tentu kamu harus memakai imajinasimu, karena itu semua tersembunyi di bawah es. Percaya nggak? Hampir 80% permukaan pulau ini tertutup es loh. Perhentian pertama tur kamu adalah Grand Canyon Greenland. Kamu mendarat nggak jauh dari sana, suatu tempat di bagian utara pulau itu. Kamu mungkin tahu kalau Ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit dengan sisi-sisi yang terjal. Tapi kamu pasti belum tahu kalau canyon berasal dari bahasa Spanyol canon, yang artinya tabung atau pipa. Nah, Grand Canyon ini ada miripnya dengan yang ada di Amerika Serikat loh. Pertama, dalam hal ukurannya. Panjang Ngarai ini ada kira-kira 750 km dan dalamnya sampai sekitar 800 meter di beberapa tempat. Di bawah sana ada lembah subglasial, dan kalau kamu penasaran gimana terjadinya, ya kemungkinan Ngarai itu terbentuk oleh sungai yang telah mengalir di Greenland sebelum es mengambil alih. Oh ya, Greenland nggak selalu tertutup es loh. Dulu tempat ini hijau sesuai dengan namanya. Banyak tempat yang tertutup es di bumi, kayak Antartika, dulunya tertutup pepohonan hijau. Ilmuwan sudah tahu bahwa di masa lalu, sebagian besar area Greenland bebas es. Dengan bantuan radar udara, mereka memperoleh berbagai penemuan menakjubkan. Omong-omong, teknologi radar nggak bisa mendeteksi es loh. Kalau nggak percaya, taruh aja es batu di dalam microwave. Pasti nggak bakal meleleh atau panas. Penemuan fosil tumbuhan terkini memungkinkan para peneliti memperkirakan kalau Greenland dulu jauh lebih hangat daripada yang mereka bayangkan. Penelitian tahun 2021 yang diadakan University of Vermont menemukan fosil-fosil ranting dan dedaunan yang bikin peneliti bingung banget. Mereka ngira bakal nemu pasir dan bebatuan di lapisan terdalam es, tapi justru nemuin bukti jelas kekayaan flora dunia. Dari lanskap yang telah kamu lihat itu, sulit dipercaya bahwa hutan pernah tumbuh di sini. Hari ini, kamu akan menemukan vegetasi tundra di bagian pesisir pulau, dan itu hampir semua. Tapi menurut materi genetik yang ditemukan dalam fosil tumbuhan ini, peneliti percaya pulau itu pernah jauh lebih hijau. Mungkin banget ada hutan-hutan penuh serangga dengan kupu-kupu dan kumbang beterbangan.
Dan suhu rata-rata di pulau itu bervariasi dari 10 derajat Celcius di musim panas sampai minus 17 derajat Celcius di musim dingin. Misi Operation Ice Bridge NASA sudah terbang di atas Greenland lebih dari 100 kali. Ini memungkinkan peneliti membuat peta 3D pulau itu dan memperkirakan umur tiap lapisan es di lembaran es Greenland. Lembaran es bisa membantu menjawab banyak pertanyaan ilmiah karena terbentuk dalam rentang waktu ribuan tahun. Ini adalah sejumlah lapisan salju di atas lebih banyak salju. Salju memadat menjadi es dan pada akhirnya membentuk yang kita sebut lembaran es. Ingat fosil yang kita bahas tadi? Dipercaya, fosil-fosil itu berasal dari periode Eemian, yaitu 130.000 sampai 115.000 tahun lalu. Menurut rekaman 3D terobosan dari NASA, kita bisa melihat 3 periode iklim lain dalam lembaran es. Lapisan teratas cukup rata dan seragam. Kalau mau menggali lebih dalam, kamu bisa tahu lapisan ini terbentuk selama zaman es terakhir. Lapisannya lebih kompleks dan kasar. Es di sana lebih gelap dibanding yang kamu lihat di permukaan. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa bayangin kayak apa bagian dunia ini saat mamut masih berkeliaran. Kalau terus digali, kamu bakal nemu es sisa periode Eemian yang tadi ku bilang. Nah, ngarai bukan satu-satunya hal luar biasa yang ditemukan di bawah semua lapisan salju itu. Kalau bisa ngintip ke semua lapisan salju, kamu bisa lihat pegunungan mengesankan dan juga fjord yang bermuara ke laut. Di tahun 2017, ilmuwan membuat peta yang menunjukkan kayak apa tampilan Greenland tanpa semua esnya. Ada cekungan mirip mangkuk di tengah pulau besar itu. Kemungkinan besar cekungan ini adalah Danau Purba. Di sekelilingnya ada lingkar pegunungan pesisir. Pemandangan ini mungkin mirip lanskap Patagonia modern. Gunung-gunung tinggi dengan puncak salju mengelilingi danau kristal. Danau Purba di Greenland itu sendiri sudah merupakan keajaiban. Bayangin lubang sebesar Rhode Island dan Delaware disatukan. Dipercaya, danau itu menutupi area lebih dari 7.000 km persegi. Dan kala itu, danau ini diisi oleh 18 aliran air yang berbeda. Perairan biru kristal ini menarik banget tentunya, dan yang pasti dingin banget juga. Tapi kalau kamu mau tetap berenang, hati-hati ya, karena dalamnya bisa sampai 245 meter di beberapa tempat. Di hari ketiga petualanganmu, kamu menemukan taman bawah air sungguhan. Waktu berkeliaran di pulau yang tertutup es itu, pemandu memintamu untuk hati-hati sama retak-retak di permukaan. Retakan ini bertanggung jawab atas aqua lounge zaman modern yang terjadi di bawah sana. Es yang mencair dan air hujan mengalir ke dalam retakan itu sampai ke dasar sungai. Ini membentuk lanskap danau mirip permata dan anak sungai penuh air sebening kristal. Para peneliti memperkirakan sekitar 60 danau bawah es ada di sana. Dan ya, itu danau beneran. Mungkin salah satu fitur tersembunyi paling berkesan di pulau ini adalah kawah meteor. Di bawah gletser Hiawatha, bisa kamu temukan sebuah kawah bentuk Banyak orang yang menjelajahi Google Earth nggak sengaja menemukan tempat-tempat terbaru dan teraneh yang pernah ada di dunia. Seperti piramida misterius yang ditemukan di Antartika ini. Segera setelah itu, internet dipenuhi dengan berbagai macam teori mengenai struktur yang nggak biasa ini. Mungkinkah ini pertanda adanya bentuk kehidupan lain? Apakah piramida ini terbentuk secara alami ataukah buatan manusia? Sebagai permulaan, ini bukan kali pertama kita menemukan piramida di Antartika. Piramida pertama ditemukan oleh ekspedisi Antartika Britania pada tahun 1910-an dan dirahasiakan untuk waktu yang lama. Penemuannya yang dirahasiakan justru menambah sisi misteriusnya. Struktur kedua ditemukan pada tahun 2016 yang semakin meningkatkan ketertarikan pada topik ini. Misteri ini gak lama berhasil dipecahkan oleh para ilmuwan. Ternyata formasi ini hanyalah pegunungan. Lokasinya di dekat pegunungan Ellsworth yang panjangnya lebih dari 400 km. Jadi, formasi ini hanyalah puncak-puncak gunung yang menembus lapisan es. Adapun bentuknya yang khas, itu hanya kebetulan. Piramida ditemukan di berbagai tempat di alam.
Matterhorn di pegunungan Alpen, dan Gunung Balenstinder di Islandia misalnya memiliki bentuk yang sangat mirip. Adapun nama resmi dari puncak-puncak ini adalah Nunatak, atau puncak batu yang mengintip dari balik gletser atau lapisan es. Antarktika punya lebih banyak lagi keistimewaan yang luar biasa, seperti fakta bahwa benua ini merupakan rumah bagi 60 hingga 90% air tawar di dunia. Itu karena lapisan esnya adalah yang terbesar di planet kita, membentang seluas 14 juta kilometer persegi. Gak usah susah-susah menghitungnya, tapi hanya 1% dari benua ini yang gak tertutup lapisan es. Ketebalan es Antarktika mencapai 4,5 km pada titik terdalamnya, yang berarti setengah dari tinggi Gunung Everest. Jika es ini mencair sepenuhnya, permukaan laut kita akan naik sekitar 60 meter. Dulu, di sini nggak sedingin ini. Pada suatu masa dalam sejarah planet kita, Antarktika memiliki suhu rata-rata yang sama dengan kota Melbourne saat ini. Setelah melalui banyak penelitian, para ilmuwan menemukan bahwa suhu Antarktika bisa mencapai 17 derajat Celcius. Memang sih, itu terjadi 40 hingga 50 juta tahun yang lalu. Tapi kalau dipikir-pikir, itu waktu yang sama dengan masa saat dinosaurus berkeliaran di bumi. Waktu pun berbeda di benua es ini. Semua garis bujur yang membantu kita menghitung zona waktu yang berbeda bergabung menjadi satu titik di kutub selatan. Di sini, matahari bersinar tanpa henti selama 6 bulan di musim panas, diikuti dengan 6 bulan gelap gulita total selama musim dingin. Jadi, para ilmuwan yang bekerja di sini rata-rata mengikuti zona waktu yang sama dengan tempat mereka berasal. Air terjun Dara bukanlah bagian dari film thriller, melainkan serangkaian air terjun yang terletak di salah satu daerah terkering di Antarktika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi dengan sejenis bakteri khusus. Organisme kecil ini menggunakan sulfat sebagai sumber energi, bukannya gula, yang membuatnya sangat menarik bagi para ilmuwan. Air yang terkandung dalam danau ini sangat penuh dengan kandungan besi hingga bisa muncul karat ketika bersentuhan dengan udara. Jadi, warna kemerahan dari air terjun ini juga menjadi asal muasal nama uniknya. Megalodon adalah predator terbesar yang diketahui dalam sejarah planet kita. Dari segi lokasinya, Megalodon hidup hampir di semua perairan di dunia, kecuali di dekat kutub. Alasan kenapa nggak ada gigi Megalodon yang ditemukan di Antarktika mungkin karena makhluk raksasa ini hanya mampu beradaptasi di perairan tropis dan subtropis yang hangat. Jika kamu berencana untuk mengunjungi Antarktika dengan kapal suatu hari nanti, ketahuilah bahwa kamu mungkin nggak akan bisa sampai di sana dengan kapal non-logam. Lambung kapalmu harus terbuat dari baja atau aluminium agar tahan terhadap kondisi cuaca yang ganas di sini. Antarktika bukanlah rumah bagi banyak serangga. Faktanya, hanya ada satu spesies serangga yang menyebut tempat ini sebagai rumah mereka, yaitu lalat tak bersayap yang disebut Agas Antarktika. Lalat ini sangat kecil, panjangnya hanya 2 mm hingga 6 mm. Tapi ini masih merupakan hewan darat terbesar di Antarktika. Banyak ikan Antarktika yang memiliki senyawa anti beku dalam darahnya. Mereka nggak membutuhkannya untuk perlindungan terhadap suhu dingin, tapi utamanya untuk melindungi diri dari sentuhan es. Senyawa anti beku ini terdiri dari molekul glikoprotein yang besar. Senyawa ini mengelilingi kristal es kecil yang mungkin terbentuk, memastikannya nggak menyebar ke seluruh jaringan hewan yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Senyawa ini juga menciptakan semacam bantal kecil untuk menghalangi kristal es yang tajam, sehingga kecil kemungkinannya untuk menyebabkan rasa sakit. Di benua es ini juga nggak sering turun hujan, tapi salah satu keunikan meteorologi yang menakjubkan di Antarktika adalah benua ini penuh dengan debu berlian. Debu ini pada dasarnya adalah kristal-kristal es kecil yang muncul dari udara lembab di dekat permukaan bumi. Bayangkan saja seperti kabut es. Saat debu-debu ini melayang di udara dan terkena sinar matahari, warnanya akan berkilauan, membuat para pengunjung di sini merasa seperti dikelilingi berlian. Lokasi ini mungkin bukanlah tempat yang diinginkan untuk melahirkan, tapi pada tahun 1978, seseorang lahir di sini untuk pertama kalinya.
Bayi itu dinamai Emil Marco Palma, dan sejak saat itu sudah ada 10 bayi yang lahir di Antartika. Ada sebuah danau di benua es ini yang begitu penuh dengan garam sehingga mustahil untuk membeku meskipun suhunya bisa mencapai minus 15 derajat Celcius. Air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Air yang mengandung garam atau zat lain dalam hal ini masih bisa membeku, tapi pada suhu yang jauh lebih rendah. Suhu bekunya beragam, tergantung pada zat itu sendiri dan jumlahnya di dalam air. Antartika adalah benua resmi terakhir yang ditemukan. Benua ini masih belum terlihat sama sekali hingga tahun 1820-an, tapi butuh waktu 20 tahun lagi untuk memastikan bahwa itu benar-benar sebuah benua dan bukan hanya sekelompok pulau es. Hanya karena cuaca di sini sangat dingin, bukan berarti kamu nggak bisa berkencan loh. Pada suatu malam di bulan Desember, seorang ilmuwan Amerika yang ditempatkan di Antartika masuk ke aplikasi kencan karena penasaran. Dia yakin gak akan ada profil lain yang muncul. Tapi mengejutkannya, dia langsung menemukan seseorang, yaitu seorang peneliti lain yang ditempatkan hanya berjarak 45 menit dari sana. Tentu saja dengan mengendari helikopter. Mereka akhirnya bertemu dan melakukan kencan pertama yang pernah tercatat di Antartika. Selain es, benua ini memiliki hal lain yang jauh lebih melimpah. Kutub Selatan bukan hanya tentang penguin dan salju yang tak berujung. Ada dunia hantu tersembunyi di dalamnya. Lihat, letaknya tepat di sini pada globe. Jangan bingungkan Antartika dengan Arktik yang berada di bagian atas peta kita. Ukurannya jauh lebih kecil dan jujur saja jauh kurang misterius. Lapisan es yang menutupi Antartika tebalnya sekitar 1 hingga 3 mil, setara dengan 16 menara Eiffel yang ditumpuk satu sama lain. Selimut raksasa ini menyembunyikan fitur dan kontur asli daratan Antartika. Kita masih belum banyak tahu tentang benua misterius ini, dan es serta salju adalah penyebabnya. Kita bahkan masih belum tahu bentuk dan ukuran asli benua ini. Memetakan Antartika tanpa sekop raksasa adalah tugas yang sangat sulit. Namun satelit belajar menembus es dengan kameranya, dan sekarang kita tahu bahwa sebenarnya ada lanskap kuno yang sangat besar dan dramatis di bawah salju hantu dari masa lalu. Sekitar 90 juta tahun lalu, Antartika jauh lebih hangat. Itu sebenarnya hutan hujan rimbun dengan banyak tanaman dan mungkin penuh kehidupan. Bahkan ada sungai yang mengalir di sana. Lalu esnya datang. Ini terjadi sekitar 34 juta tahun lalu selama transisi dari Eosen ke Oligosen ketika planet kita mendingin secara signifikan. Itu adalah awal dari salah satu zaman es kita. Daratannya tetap ada, tetapi kini tersembunyi di bawah es dan salju yang makin lama makin tebal. Bagi mata biasa, Antartika berubah menjadi gurun putih yang luas, datar, dan tanpa ciri khas. Waktu pun berlalu. Lempeng es raksasa ini bergerak, menghaluskan dan menggeser tanah di bawahnya. Selama jutaan tahun, hal itu mengubah bentuk daratan tersebut. Sekarang, jika kita melihat di bawah es, tidak akan ada tanda-tanda kutub selatan yang asli, kecuali di satu tempat. Di daerah-daerah di mana esnya sangat tebal dan tidak banyak bergerak, seperti di Antartika Timur, justru terjadi sebaliknya. Es itu menjadi seperti selimut super tebal yang melindungi daratan. Biasanya, hal-hal seperti angin atau hujan perlahan-lahan mengikis tanah seiring waktu mengubah bentuknya. Namun, ada selimut es pelindung ini. Selimut es ini mencegah proses-proses alami tersebut mencapai apa yang ada di bawahnya. Jadi tanahnya tetap hampir sama selama jutaan tahun, seolah-olah membeku dalam waktu. Wilayah khusus di dekat cekungan subglacial Aurora dan Schmidt ini telah menjadi hantu dari lanskap Antartika. Tempat ini nyaris tidak tersentuh, bahkan sejak pertama kali tertutup salju 34 juta tahun yang lalu. Ini adalah jejak sejarah. Sebuah tempat yang dapat memberitahu kita seperti apa rupa tanah Antartika sebelum menjadi mimpi buruk yang membeku. Saat para ilmuwan mengintip ke bawah Antartika Timur, mereka melihat hantu menakjubkan, jejak-jejak sungai yang pernah mengalir di sana jutaan tahun lalu, berbagai lembah, dan beberapa pulau kecil aneh, serta 3 bagian besar daratan yang berbentuk seperti huruf U. Itu semua maksudnya apa ya? Jadi begini, benua-benua di planet kita ini terus bergerak, meluncur di atas mantel lava panas seperti sereal di atas susu.
Sepanjang sejarah, mereka beberapa kali bersatu dan terpecah. Ratusan juta tahun lalu, beberapa benua merupakan bagian dari satu Gondwana yang sangat besar. Antartika adalah salah satunya. Dulunya, itu adalah satu daratan yang sangat luas. Namun ketika Gondwana terpecah, benua malang itu tergang oleh kekuatan tektonik. Bagian-bagian tanah ditarik menjauh satu sama lain, suara mendesing dan mereka terpecah belah. Dan begitulah cara kita mendapatkan blok tanah besar di bawah lapisan es tebal. Para ilmuwan sekarang ingin mengeksplorasi hantu ini lebih jauh. Namun untuk mempelajarinya lebih dalam, mereka harus mengebor es seperti memakai sedotan untuk mencapai dasar milkshake. Ini membantu mereka mengambil batu dan tanah dari bawah guna mempelajari sejarah dan iklim bumi. Antartika adalah benua terbesar kelima di dunia, kira-kira lebih besar dari seluruh Eropa atau Australia dan bersaing dengan seluruh Amerika Selatan dalam hal ukuran. Selain Antartika Timur, kita telah membahas bahwa ada beberapa wilayah lain, yaitu Semenanjung Antartika, Kutub Selatan, Antartika Barat, dan Laut Ross. Benua ini pada dasarnya adalah kotak pasir yang membeku, dan seluruh lanskapnya yang tersembunyi dan misterius sebenarnya lebih sedikit dieksplorasi dibandingkan permukaan Mars. Kita hanya tahu dengan pasti bahwa tanpa es, benua ini tidak akan hanya datar dan kosong, melainkan sebuah dunia penuh pegunungan besar dan ngarai yang luas. Bahkan ada gunung berapi yang menyala. Beberapa gunung berapi ini begitu besar sehingga puncaknya menjulang di atas lapisan salju. Di Antartika Barat saja ada setidaknya 138 gunung berapi meskipun hanya sekitar 8 atau 9 yang masih aktif saat ini. Salah satu yang paling ekstrim adalah Gunung Erebus, gunung berapi paling selatan dan tertinggi di benua ini dengan ketinggian sekitar 12.500 kaki dan terletak jauh di bawah lapisan es. Gunung ini memiliki gua-gua subvulkanik yang luar biasa indah. Suhu di sana cukup hangat sehingga bisa memakai kaos saja. Semenanjung Antartika atau Antartika kecil tampak seperti sekumpulan pulau pegunungan yang sangat dalam di bawah tanah. Wilayah ini memiliki batuan vulkanik yang lebih baru yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik, yaitu lingkaran besar gunung berapi dan zona gempa di sekitar Samudra Pasifik. Antartika besar adalah bagian yang sangat luas. Hampir sebesar Australia, wilayah ini terdiri dari Antartika Timur dan Kutub Selatan. Di bawah es, tempat ini terdiri dari batuan yang telah ada sejak waktu yang sangat-sangat lama, termasuk zona khusus yang sudah kita sebutkan. Kamu mungkin sudah tahu bahwa Antartika hampir tidak berpenghuni manusia. Tidak heran dengan suhu rata-rata sekitar minus 46 derajat Fahrenheit. Namun meskipun tempat ini sangat dingin dan sepi, kehidupan tetap bertahan di sana. Tebak di mana? Di dunia bawah tanah. Pada tahun 2017, para ilmuwan menemukan jejak DNA dari alga, lumut, dan bahkan kemungkinan hewan kecil yang belum diketahui di gua-gua dalam. Itu berarti, bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim, masih ada ekosistem unik yang berkembang di kantong-kantong cacing kecil yang terisolasi di bawah salju. Ada penemuan luar biasa lainnya di bawah lapisan es Ross Antartika, yaitu ekosistem yang hidup di dalam sungai bawah tanah. Para ilmuwan sudah lama menduga dunia bawah tanah Antartika memiliki beberapa danau dan sungai air tawar. Suatu hari, satelit melihat lekukan di sana. Mereka memutuskan menyelidikinya menggunakan bor air panas untuk menembus es. Saat mencapai dunia bawah tanah, mereka menurunkan kamera ke salah satu sungai air tawar tersembunyi itu. Awalnya mereka mengira hanya akan menemukan beberapa batu atau semacamnya. Namun yang mereka temukan justru ratusan amfipoda. Makhluk kecil mirip udang. Makhluk-makhluk kecil itu langsung mengerumuni lensa kamera. Udang-udang itu menutupi kamera sehingga para ilmuwan tidak bisa melihat apa yang ingin mereka amati. Cukup lucu, tapi setidaknya itu berarti memang ada ekosistem penting jauh di dalam Antartika. Sekarang mereka akan menjelajahinya dan semua ini hanyalah permulaan dari dunia bawah tanah yang misterius. Salju Antartika juga menyembunyikan ngarai terdalam di bumi di bawah Gletser Denman. Bagaimana? Palung Mariana masih menjadi titik terdalam di bumi, tapi secara geologis itu adalah bagian dari kerak samudra. Selain itu, pada tahun 1958, para penjelajah menemukan pegunungan besar di bawah es sebesar dan setinggi pegunungan Alpen yang terkenal. Pegunungan itu membentang sekitar 1.200 km dengan puncak setinggi 2,7 km. Dan semua keindahan ini terkubur di bawah bertonton es.
Siapa tahu apa lagi yang bisa kita temukan di sana. Antartika menyimpan sekitar 60% dari seluruh air tawar di planet kita, yang berarti akan sangat buruk jika esnya mencair. Sebagai contoh, ada Gletser Kiamat yang secara resmi dikenal sebagai Gletser Thwaites. Ini adalah formasi es yang sangat besar, kira-kira seukuran negara bagian Florida, dan saat ini sedang mencair. Setiap tahun permukaan laut naik sebesar 4% karena Gletser ini. Jika Gletser ini benar-benar mencair, permukaan laut di seluruh dunia akan naik sekitar 2 kaki, yang mungkin terdengar tidak banyak, tapi akan menjadi bencana bagi daerah pesisir. Untungnya, para peneliti menemukan bahwa bahkan jika rak esnya runtuh dalam 50 tahun ke depan, Gletser itu sendiri tidak akan mundur secepat yang mereka khawatirkan. Gletser ini memang masih kehilangan es dengan cepat, tapi prosesnya akan berlangsung cukup lambat. Antartika, dunia salju dengan suhu sekitar minus 43 derajat Celcius yang tertutup es selama jutaan tahun. Tapi dulunya nggak begitu. Para ilmuwan baru saja menemukan sesuatu yang terkubur jauh di bawah dasar laut yang seharusnya nggak ada. Butiran kecil ambar. Ini berarti Antartika dulunya penuh dengan kehidupan dan rimbun dengan pepohonan. Tapi sesuatu terjadi padanya. Sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat masa depan kita. Antartika sudah menjadi wilayah berangin kencang selama jutaan tahun. Gak ada pohon yang bisa tumbuh di sini sekarang. Tapi para ilmuwan yang mempelajari tanah itu memutuskan untuk mengebor jauh di bawah permukaannya. Mereka mencapai ribuan meter di bawah es, mengangkat lapisan sedimen kuno. Dan di sana, terjebak dalam waktu, mereka menemukan potongan-potongan kecil ambar keemasan. Amber adalah fosil resin pohon. Batu ini ditemukan di seluruh dunia, seringkali dengan potongan-potongan kehidupan purba yang terawetkan dengan sempurna. Serangga yang terperangkap saat terbang, serbuk sari yang membeku dalam waktu. Ekosistem kecil bisa terkunci di dalam butiran keemasan ini. Di setiap benua, selain Antartika, sampai baru-baru ini. Butiran kecil yang ditemukan berukuran 0,5 sampai 1 mm. Lebih kecil dari sebutir pasir, tapi sangat penting. Butiran ini dulunya merembes keluar dari kulit pohon sekitar 90 juta tahun lalu. Yang lebih luar biasa lagi, ambar hanya dihasilkan oleh jenis pohon tertentu yang tumbuh di hutan hujan lembab dan beriklim sedang. Saat itulah ilmuwan menyadari Antartika dulunya adalah hutan hujan. Butiran ambar kecil itu yang hanya bisa dilihat jelas di bawah mikroskop menceritakan kisah nyata tentang ekosistem yang pernah ada. Sekitar 90 juta tahun lalu, selama periode kapur, saat dinosaurus menguasai bumi, Antartika mungkin saja tertutup hutan rimbun dan berawa-rawa, penuh dengan tumbuhan runjung, pakis, dan tanaman purba yang menjulang tinggi. Beberapa fragmen menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Itu berarti pohon-pohon yang menghasilkannya telah terluka, mungkin akibat kebakaran hutan atau parasit. Meski begitu, dan meskipun telah menghabiskan jutaan tahun di dasar laut, batu ambar ini nyaris terawetkan dengan sempurna, padat, transparan, dan bebas dari retakan. Biasanya ambar yang terkubur di bawah tekanan dan panas ekstrim akan hancur seiring waktu. Tapi yang ini, butiran ini mampu bertahan. Itu berarti mungkin masih ada butiran-butiran lainnya yang bisa ditemukan di dasar laut. Tapi ini bukanlah tanda pertama bahwa Antartika pernah menjadi tempat yang jauh berbeda. Awalnya dimulai pada tahun 2017. Sebuah tim ilmuwan mengebor jauh ke dalam dasar laut dekat Gletser Pulau Pine, di pantai barat Antartika. Mereka mengangkat inti sedimen, sampel tanah berbentuk silinder panjang yang terkubur selama jutaan tahun. Dan itu sungguh luar biasa. Di dalam lapisan-lapisan ini, mereka menemukan fosil akar, serbuk sari, spora, jejak-jejak hutan purba yang pernah tumbuh subur di sini. Dan itulah yang mereka pelajari sejak saat itu. Agar nggak merusak apapun, mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bekerja keras, memecah sedimen menjadi ribuan bagian kecil, dan memindainya di bawah mikroskop fluoresen. Tim yang sama juga menemukan potongan teka-teki lainnya pada tahun 2020. Mereka menemukan lebih banyak sampel sedimen dari dasar laut yang mengarah pada daratan yang penuh pepohonan lebat, sungai, dan lahan basah. Sebuah dunia yang lebih mirip Pasifik Barat Laut
atau Selandia Baru. Tapi, kenapa Antartika begitu hangat saat itu? Itu semua karena atmosfernya. 90 juta tahun lalu, kadar karbon dioksida di bumi sangat tinggi. Saat itu merupakan salah satu periode terpanas dalam sejarah, dengan suhu yang melonjak bahkan di kutub. Bayangkan saja, Antartika gak punya lapisan es. Sebaliknya, mungkin ada banyak serangga dan bahkan dinosaurus yang berkeliaran di hutannya. Tapi untuk tahu apa yang terjadi pada mereka, tim harus menemukan lebih banyak bukti. Antartika benar-benar tempat yang penuh misteri. Sulit untuk mempelajarinya karena tertutup salju dan es yang membuat kita bahkan gak tahu bentuk dan ukuran aslinya. Beberapa bagian lapisan esnya memiliki ketebalan lebih dari 4,5 km, setengah dari kedalaman Palung Mariana, palung terdalam di bumi. Untungnya, salju memiliki manfaat luar biasa, yaitu bisa membekukan segala sesuatu dengan sempurna. Lapis demi lapis, tahun demi tahun, salju mengubur masa lalu alam seperti kapsul waktu. Awalnya, salju yang masih baru, lembut dan mudah bergeser tertiup angin. Tapi semakin banyak yang menumpuk, salju akan memadat, menekan kantong-kantong udara dan mengeras menjadi es yang padat. Tekanan pembekuan ini mengunci semua yang ada di dalamnya, mengurung tanaman dan hewan purba, dan bahkan seluruh lanskap. Dan semua benar-benar membeku dalam waktu, karena suhu dingin yang ekstrim memperlambat pembusukan. Suhu dingin juga menghentikan pertumbuhan bakteri, mencegah busuk, dan menjaga segala sesuatunya tetap utuh selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Itulah yang terjadi di Antartika. Para ilmuwan harus mencapai dasar salju untuk menemukan seperti apa tempat ini jutaan tahun lalu. Dan mereka menemukan sebuah dunia yang hilang dan terkubur di bawah bermil-mil es. Letaknya di bawah es paling tebal di Antartika Timur, dekat cekungan subglasial Aurora dan Smith. Bobot es yang begitu besar dalam waktu yang begitu lama benar-benar melindungi tanah dari erosi. Para ilmuwan menyebutnya hantu lanskap Antartika. Daratan di sana nggak rata dan halus seperti yang terlihat dari atas. Mereka menemukan sungai-sungai yang dulunya mengalir bebas dan kini membeku. Lembah-lembah diukir oleh air. Bahkan 3 bukit besar yang berpuncak tajam. Tapi apa itu sebenarnya? Untuk memahaminya, kita perlu melangkah lebih jauh ke masa lalu, ke era saat Antartika masih menjadi bagian dari superbenua yang hilang. Ratusan juta tahun lalu, daratan yang sekarang kita sebut Antartika adalah bagian dari Gondwana, sebuah superbenua sangat besar yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika yang semuanya menyatu. Namun, seiring lempeng tektonik bumi perlahan menjauh, Gondwana pun pecah berkeping-keping. Antartika terkoyak, daratannya meregang dan retak. Lapisan es masif yang terbentuk setelahnya menutupi daratan yang pecah ini, mengawetkannya seperti fosil beku. Ketika es bergeser dan mencair seiring waktu, lembah-lembah terbentuk dan sungai-sungai purba kemungkinan besar membawa air ke arah pantai yang jaraknya ratusan mil dari tempatnya sekarang. Tapi itu bukan satu-satunya yang disembunyikan Antartika. Tanpa lapisan esnya, ini bukanlah benua yang mulus dan kosong. Lanskapnya begitu dramatis. Ada gunung-gunung menjulang tinggi, lembah yang dalam, bahkan gunung berapi. Di Antartika Barat, setidaknya 138 gunung berapi terkubur di bawah es. Salah satunya Gunung Erebus, masih aktif, dan di dalamnya terdapat gua-gua vulkanik yang hangat di mana kamu bisa berjalan dengan mengenakan kaos. Kalau itu belum cukup aneh, Erebus juga memuntahkan emas. Ya, butiran emas yang sangat kecil dari dalam bumi. Para ilmuwan percaya hal ini terjadi karena magma, batuan sangat panas dan semi leleh di bawah permukaan bumi, membawa emas cair bersamanya ketika naik. Setiap harinya, Erebus melepaskan sekitar 0,09 kg emas yang bernilai sekitar $6.000 per hari. Dalam setahun, jumlahnya mencapai 29 kg atau lebih dari $2 juta berhamburan di langit. Sayangnya, sebelum mengambil sekop, kita harus ingat bahwa itu berupa partikel mikroskopis. Ukurannya seringkali lebih kecil dari 60 mikrometer, lebih tipis dari rambut manusia. Belum lagi,
Partikel-partikel ini tersebar di mana-mana hingga nyaris 1000 km jauhnya dari gunung berapi itu sendiri. Jadi, hampir mustahil untuk menemukannya. Tapi itu menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang keras dan terlihat seperti gurun pasir putih, masih ada banyak misteri yang menarik untuk dijelajahi. Sebagai contoh, entah bagaimana kehidupan masih bertahan di sana. Pada tahun 2017, para ilmuwan mengebor jauh di bawah es di paparan es Ross untuk mencari air. Tapi mereka malah menemukan sesuatu yang fantastis. Sebuah sungai tersembunyi di bawah es sedalam 500 meter, mengalir dalam kegelapan, dan di dalamnya ada ratusan makhluk kecil mirip udang. Mereka mengerumuni kamera, menghalangi lensa, menyambut para ilmuwan. Di gua-gua yang dalam di bawah es, bukti DNA juga menunjukkan jejak lumut, ganggang, dan bahkan hewan-hewan kecil yang gak dikenal. Jadi, ternyata bahkan di salah satu tempat paling sulit di bumi, kehidupan masih bisa ditemukan. Dan entah apa lagi yang akan kita temukan di Kutub Selatan. Anda menyelam ke perairan Antartika yang gelap dan dingin. Kegelapan biru yang menakutkan menyelimuti Anda, mengingatkan Anda pada hamparan ruang terbuka yang luas. Di kedalaman ini, di mana Anda paling tidak menduga akan bertemu makhluk hidup apapun, Anda tiba-tiba mendengar suara keras dan aneh. Suara berisik, seolah-olah ada bebek raksasa yang bersembunyi di dasar laut. Pada tahun 1960, peneliti pertama kali merekam suara ini dan menamakannya Bioduck, cerdik. Selama puluhan tahun mereka mencoba mengungkap misteri sumbernya. Apakah itu kraken raksasa? Sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh ke lautan? Monster laut misterius? Atau mungkin seekor bebek raksasa? Ada banyak versi, satu lebih aneh dari lainnya. Ahli kelautan juga mendeteksi suara serupa di lokasi lain. Di lepas pantai barat Australia dan dekat Selandia Baru. Mereka merekam sinyal serupa tetapi bernada lebih tinggi yang mereka beri nama Biogoose. Sepertinya suasana menyeramkan dari cerita ini hilang dengan nama-nama seperti itu. Bagaimanapun, suara-suara ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Suara-suara itu terjadi beberapa kali, dengan interval yang konsisten. Banyak orang awalnya mengira sumber suara ini pasti bersifat mekanis, mengingat keteraturan bunyinya. Namun, mempelajari lautan pada paruh kedua abad ke-20 sangat menantang karena keterbatasan teknologi. Meski begitu, para ilmuwan tetap gigih mengumpulkan data tentang Bioduck dan Biogoose, didorong oleh rasa ingin tahu mereka yang tak pernah puas. Seiring bertambahnya data, teori pun ikut berkembang. Akhirnya ilmuwan berhasil mengungkap misterinya. Bioduck ternyata adalah bentuk komunikasi dari makhluk hidup. Saat peneliti menganalisis suara berulang itu, mereka sadar sinyalnya tidak pernah tumpang tindih. Satu sumber akan berbicara, sementara yang lain tetap diam, yang menunjukkan adanya bentuk komunikasi. Pertanyaannya tetap, makhluk laut mana yang memiliki metode komunikasi luar biasa melalui suara dengan frekuensi yang beragam seperti itu? Jawabannya, seperti yang sudah banyak ditebak, adalah paus. Para ilmuwan membandingkan suara Bioduck dari Antartika dengan panggilan paus minke dan menemukan kemiripan yang mencolok. Suara Biogoose dari perairan di lepas pantai Australia dan Selandia Baru kemungkinan berasal dari spesies lain atau paus minke yang masih sangat muda. Namun penemuan ini justru semakin memperdalam misteri tersebut. Untuk tujuan apa suara-suara ini digunakan? Apakah para paus sedang membicarakan rencana makan malam mereka, menertawakan manusia, merekam suara mereka sendiri, atau mungkin saling berbagi wawasan mendalam tentang alam semesta? Kemungkinannya tak terbatas. Namun pengungkapan yang paling menakjubkan adalah bahwa manusia mungkin suatu hari nanti bisa belajar berkomunikasi dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Berkomunikasi dengan paus kini bukan lagi gagasan mustahil. Ilmuwan dari University of California bahkan telah berhasil menjalin kontak dengan paus bungkuk bernama Twain. Dalam eksperimen terobosan, peneliti melakukan percakapan 20 menit dengan mamalia laut tersebut. Beginilah cara mereka melakukannya. Para spesialis melakukan ekspedisi laut ke pantai Alaska, tempat mereka merekam suara sekelompok paus bungkuk. Kemudian mereka memutar suara-suara ini melalui pengeras suara, mengirimkan sinyal kembali ke laut. Suara yang direkam menyerupai sebuah sapaan seperti, "Hai, apa kabar?" Namun dalam bahasa paus, sapaan ini digunakan oleh paus untuk memanggil satu sama lain atau menunjukkan lokasi mereka. Sekarang, segera setelah mengirimkan sinyal, para peneliti menerima respons.
Twain mendekati perahu, mengelilinginya, dan membalas dengan sapaan miliknya sendiri. Ini menandai awal dari percakapan manusia paus pertama yang pernah terjadi. Selama 20 menit, para ilmuwan mengirimkan 36 sinyal kepada Twain dan setiap kali paus itu merespons. Selain itu, paus tersebut menunggu jeda waktu sebelum menjawab. Artinya, tim menerima respons dari paus, menunggu 10 detik, lalu menyalakan suara lagi. Para peneliti kemudian menunggu 10 detik dan membalas. Tampaknya Twain adalah lawan bicara yang sangat lembut. Mungkin ia adalah seorang gentleman di dunia paus. Siapa yang tahu? Atau mungkin si Chinese Church penasaran dengan interaksi yang tidak biasa ini. Sinyal-sinyal yang digunakan dalam komunikasi ini berasal dari kelompok paus, yang termasuk Twain di dalamnya. Kemungkinan besar para peneliti telah merekam suara Twain sendiri dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengannya. Dalam arti tertentu, Twain sedang bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita dan menjelajah ke palung samudra terdalam di bumi, Palung Mariana. Sebagai pengingat singkat, Palung Mariana adalah jurang raksasa di dasar laut membentang lebih dari 1.500 mil di selatan Jepang dan mencapai kedalaman hampir 36.000 kaki di titik terdalamnya. Untuk memberikan gambaran, tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, hanya 1/10 dari kedalaman Palung Mariana. Sekarang bayangkan ini. Di dalam jurang yang dalam dan gelap ini, para ilmuwan merekam suara aneh. Berbeda dengan biodark, suara ini terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Suara gemuruh rendah. Diikuti oleh bunyi dentingan logam, mengingatkan pada suara yang dihasilkan oleh pesawat luar angkasa di film-film fiksi ilmiah. Para peneliti menamai fenomena misterius ini dengan suara biotuang. Para ilmuwan pertama kali mendeteksi suara aneh ini pada tahun 2014 selama survei akustik di Palung Mariana dan mereka dengan cepat mengidentifikasi sumbernya, yaitu paus. Secara spesifik, paus Bright. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, para peneliti menganalisis sekitar 200.000 jam rekaman audio dari lautan dan menemukan kecocokan dengan sekelompok paus Bright. Seperti hewan lainnya, paus-paus ini menggunakan suara sebagai bentuk komunikasi. Sekarang, tahukah Anda apa lagi yang ditemukan di dasar Palung Mariana? Sebuah botol plastik. Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh kraken atau paus atau jenis monster lainnya. Segalanya lebih sederhana di sini. Botol itu berakhir di sana karena seorang manusia. Tapi itu topik untuk video berikutnya. Baiklah, mari kita bahas satu suara lagi. Tidak ada paus kali ini, hanya suara misterius di tempat paling sepi di bumi. Tempat ini disebut Point Nemo dan itulah mengapa tempat ini begitu sepi. Terletak di Samudra Pasifik Selatan, Point Nemo adalah tempat paling terpencil dari daratan manapun. Pulau terdekat berjarak 1.450 mil laut. Jaraknya hampir sama dari daratan ke segala arah lainnya. Selain itu, di sini hampir tidak ada kehidupan laut karena sedikit arus air yang mencapai tempat ini dan karenanya sedikit nutrisi yang disuplai. Dalam arti tertentu, itu adalah gurun air. Pada tahun 1997, oceanografer merekam suara sangat aneh dan menakutkan dari kedalaman wilayah Point Nemo. Itu adalah sesuatu yang sangat besar dan menakutkan. Orang-orang menyebutnya The Bloop. Begitu para jurnalis mengetahui tentang fenomena ini, orang-orang di seluruh dunia mulai menciptakan berbagai versi yang paling fantastis. Yang paling populer di antaranya adalah bahwa sumber suara itu adalah monster laut raksasa, kraken, atau makhluk lain sejenisnya. Hype seputar Bloop tidak bertahan lama. Para ilmuwan berhasil mengetahui asal-usul suara misterius itu. Ternyata suara itu berasal dari gunung es. Ketika gunung es retak dan runtuh, mereka menciptakan suara dengan frekuensi sangat rendah yang sangat kuat dan bisa terdengar dari jarak yang sangat jauh. Untuk memastikan teori ini, para ilmuwan merekam suara dari gunung es lain dan mendengar sesuatu yang mirip dengan Bloop. Oh, ngomong-ngomong, Point Nemo begitu sepi sehingga Badan Antariksa menjatuhkan satelit yang sudah tidak berfungsi di sini. Benda luar angkasa hanya jatuh ke air. Ada 99% kemungkinan tidak akan ada hewan atau manusia yang terluka akibat reruntuhan bangunan yang jatuh di tempat sepi ini. Itulah sebabnya banyak orang menyebutnya pemakaman satelit. Tetapi bagaimana jika suatu hari sebuah pesawat luar angkasa dari planet lain jatuh di sini? Bagaimana jika sudah terlanjur jatuh di titik Nemo dan kadang mengeluarkan sinyal darurat hingga menerobos lautan? Wah!
semua misteri yang Anda dengar telah terpecahkan. Bagaimana kalau kita mengakhiri video ini dengan misteri yang masih membingungkan para ilmuwan? Temui Upsweep. Salah satu suara paling misterius yang pernah terekam di lautan, itu bukan sekadar kebisingan. Ini adalah serangkaian nada menaik tajam yang diulang pada interval beberapa detik. Pertama kali ditemukan pada tahun 1991 menggunakan hidrofon yang dipasang di Samudra Pasifik. Pada awalnya, ahli kelautan menyarankan bahwa gerakan menyapu ke atas dapat dikaitkan dengan aktivitas gunung berapi atau gempa bumi bawah laut. Namun, sifat musiman dari suara tersebut dan intensitasnya yang berubah tergantung waktu dalam setahun menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Orang-orang mulai mempertimbangkan hipotesis yang berkaitan dengan kehidupan biologis di lautan. Mereka mempelajari jalur migrasi hewan laut dan perilaku mereka pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Namun, meskipun sudah banyak upaya dilakukan, sumber suara tersebut belum berhasil diidentifikasi. Beberapa penelitian menyarankan bahwa Upsweep mungkin berhubungan dengan spesies ikan tertentu atau hewan laut lain yang mengeluarkan suara untuk berkomunikasi atau bernavigasi. Namun, belum ada yang berhasil membuktikannya. Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar loh. Badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet Bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antartika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi loh, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antartika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini, di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antartika adalah salah satu dari 7 benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya, dan itu berarti hampir 2 kali luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antartika aja. Karena iklimnya yang kering, Antartika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45.000 meteorit dari sana, dan diperkirakan masih ada 300.000 meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antartika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari 1 juta tahun lalu. Kebayang nggak aktivitas vulkanik di Antartika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antartika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antartika Barat saja. Wah! Mungkin kamu mengira kalau Antartika selalu dingin, tapi enggak loh. Suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antartika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan, tapi area ini enggak selalu tertutup es loh. Tapi itu 34 juta tahun lalu. Jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang. Yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali nggak rata, seperti kelihatannya. Antartika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antartika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan 2 danau baru di bawah gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama ICESat. Satelit ini mengukur keseimbangan massa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol.
Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antartika tanpa es. Tahun 2010, Agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, Cryosat-2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan ICESat-2 yang ketiga, yang mengikuti pesawat ruang angkasa ICESat. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antartika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebihi 3 km, terutama di musim dingin. Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana, tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang, namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit ICESat memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antartika yang mengalir deras, dan jumlahnya ada ratusan. Ahli glasiologi Scripps Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh ICESat terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu, dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam 3 hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan 2 danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antartika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es. Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih. Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik, karena berarti perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi, seperti binatang mikro, dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di danau Antartika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu tak akan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat Celcius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat Celcius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antartika juga berubah sepanjang tahun? Di musim panas, luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi.
Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antartika tetap merupakan area es terluas di bumi. Sorry Arktik, kamu kalah. Apa kamu tahu penguin kecil imut ini? Anggap hewan-hewan ini sebagai penduduk lokal.